Mas Muhammadiyah bagus ini, disuruh jadi khutbah bisa kan begitu, jadi imam bisa, sekaligus harus di subscribe. jangan lupa itu. Nah, termasuk seluruh keluarga besar umat dan keluarga Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Bersama saya Naula Fatihatul Ulia. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena di hadapan saya sudah ada narasumber yang istimewa di hari yang istimewa juga nih. Karena di hadapan saya sudah ada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Ayahanda Dr. Haji Arsyad Abdul Ghani MPD. Selamat datang Ayahanda di Kaum Podcast. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang kita hari ini. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Kami yang berterima kasih karena Bapak sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kan hari launching sebelumnya tadi kita sudah launching ada Al-Quran Center. Kemudian yang kedua ada Pusat Studi Ekonomi Syariah, dan yang ketiga ada ini sekarang Studio KPI FAI Umat. Sekarang kita sudah berada di sini ya Ayahanda. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbicara langsung, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi mengenai launching ini, kita mau lebih mengetahui lebih mendalam lagi nih tentang Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya, Ayahanda, begini kan saat ini sudah banyak kampus-kampus, apalagi untuk perguruan tinggi swasta sekarang sudah banyak yang berdiri. Jadi sudah makin banyak persaingan antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya, apalagi di Mataram ya Ayahanda. Nah, bagaimana eksistensi Universitas Muhammadiyah Mataram di tengah-tengah masyarakat Ayahanda? Baik, terima kasih Anda. Kita membangun perguruan tinggi tentu hak semua orang. Benar. Kita umpamakan seperti pedagang di Sakra itu berderetan toko-toko yang jual barang yang sama. Tapi tidak semua toko dikunjungi oleh pembeli. Ya, betul. Begitu juga kita membangun perguruan tinggi, orang akan memilih siapa yang terbaik dari perguruan tinggi itu, pasti akan dipilih orang. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha mengelola bagaimana tata kelola perguruan tinggi supaya lebih unggul dari yang lain, sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat. Kalau kita mengelola seperti sama dengan yang lain, tentu tidak akan dipilih. Nah, bagaimana cara kita mengelola perguruan tinggi ini lebih unggul dari yang lain, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan itu menjadi branding kita, insya Allah masyarakat memilih umat untuk tempat. Ya, luar biasa sekali ya Ayahanda. Nah, khusus nih untuk di Universitas Muhammadiyah Mataram sendiri, bagaimana sih caranya agar Universitas Muhammadiyah Mataram ini tetap eksis untuk menjaga nama Universitas Muhammadiyah Mataram ini di kalangan masyarakat agar tetap eksis seperti apa? Kebutuhan kita perguruan tinggi itu pertama sumber daya manusia, baik sumber daya manusia dosen maupun tenaga kependidikan. Nah, sumber daya manusia itu minimal dosen sekarang dengan S2. Kita tidak butuh lagi S2, harus mencari dosen S3. Nah, bagi sekarang tenaga dosen yang S2, kita harus mendorong mereka untuk studi lanjut ke S3. Itu pertama. Setelah mereka jadi doktor, mereka harus rajin melakukan penelitian, penulisan jurnal, sehingga bisa menjadi tenaga profesional, naik jabatan fungsional sampai ke profesor. Kalau kita sudah punya SDM yang rektor kepala, ada guru besar, itu menjadi tanda bahwa perguruan itu bagus dari sumber daya manusianya. Yang kedua, fasilitas. Tentu fasilitas ada gedung belajar mengajar, ada laboratorium, ada studio, macam-macam kita bangun. Nah, kemudian ditata sarana belajar dengan yang cantik, yang indah. Jadi tidak hanya sekedar membangun, tapi membangun yang orang datang tuh senang melihatnya, bersih, punya taman yang bagus. Sehingga apalagi sekarang di era baru sekarang anak-anak muda pasti melihat tempat yang bagus itu selfie. Itu kan tren anak-anak muda sekarang. Lihat loh, bagus sekali kita selfie. Ya, Nah, apalagi anak muda ya. Nah, ini yang kedua. Saya ambil contoh ini kan almarhum Profesor Sudarno ketika saya diundang ke Bandung.
Pak Arsad saya undang. Beliau tuh baru setahun jadi rektor Muhammadiyah Bandung setelah 16 tahun menjadi rektor Hamka. Ditugaskan oleh PP jadi rektor. Bangun gedung tuh 14 lantai. Luar biasa sekali. Menggabung beberapa perguruan tinggi, mahasiswanya hanya 1.500. Nah, kemudian bangun gedung tuh, saya kalau lihat keluar, itu sudah kolek, sudah indahnya gedung itu. Ternyata baru 4 lantai bisa dipakai, 10 lantai itu tidak bisa dipakai. Dari casingnya dia bangun dulu, tahu nggak mahasiswa baru tahun 2019, Pak Yusuf langsung terima mahasiswa 2.500. Sekarang sudah 6.000 mahasiswanya. Ternyata branding dengan gedung yang bagus, pengaruh terhadap mahasiswa itu luar biasa. UAD yang tahun 2015 hidup dengan tak mau. Ini kan baru 6 tahun bangkit. Sekarang kampus terbaik di Jakarta itu kampus UAD. Mahasiswa yang daftar kemarin tahun yang daftar 35.000, yang diterima 6.000. Luar biasa sekali. Nah, ini yang harus kita bangun. Kita boleh punya kampus yang kecil, tapi kalau kita tata bangunan yang indah, yang bersih, akan diminati orang. Ini harus kita bangun. Nah, makanya kita mulai di depan. Nah, saya ketika setelah saya nikah anaknya Pak Mahmud, anaknya Ibu Maimunah, Pak Mahmud kan orang seniman. Saya tidak pernah mau datang undangan nikah orang di kampus Muhammadiyah. Karena dia masih ingat gedung yang lama, aula kita yang lama itu. Nah, setelah datang kemarin dia muji saya itu habis-habisan. Ternyata dia keliling sampai ke sini, sampai ke belakang ini. Nah, saya bilang masih bertahap, Pak. Kita mulai bersihkan dari depan. Nah, ini hal-hal yang harus kita buat untuk menarik orang mau datang ke kampus kita. Nah, sekarang Fai bisa membangun sekarang punya studio, tapi kalau di bawahnya kotor, ditata dengan bagus, ya orang tidak tahu bahwa di sini ada studio yang bagus di lantai 4 ini. Ya, tapi karena dilihat di luarnya aja. Lihat di luar kan kotor. Nah, ini harus kita mulai tata. Kemarin Pak Sekretaris Majelis Dikti, beliau ternyata keliling sampai ke belakang sama W1. Nah, dia melihat pinggir kali masih kotor, ini harus ditata. Nah, ini program-program kita dalam rangka membangun orang mau datang ke kampus ini sudah cukup. Ini berkaitan dengan cerita kepada masyarakat. Nah, ini trik-trik kita untuk menarik orang mau datang ke kampus, harus ada sesuatu yang dibanggakan, harus bisa menjadi bahan cerita orang yang bagus. Kalau itu tidak bisa ditarik orang. Ya dengan kecil ini kita mulai menata, alhamdulillah kita bisa diterima orang banyak. Alhamdulillah. Nah, itulah trik-trik kita untuk membuat orang bisa tertarik untuk datang ke kampus kita. Nah, Ayahanda, mengenai fasilitas tadi ya sudah disebutkan oleh Ayahanda, kan seperti tadi dikatakan Ayahanda bahwa orang akan melihat apa yang ada di kampus tersebut, apalagi fasilitasnya ya. Terus bagaimana sih kalau di Universitas Muhammadiyah Mataram sendiri membangun sarana prasarana untuk menunjang belajar mahasiswa gitu? Ya memang, nah itulah menjadi problem kita. Kita kan perguruan tinggi swasta yang sangat tergantung kepada mahasiswa. Bedalah dengan negeri, dibiayai oleh pemerintah, dibangun oleh pemerintah. Kalau kita kan tidak, sangat tergantung dengan mahasiswa, ke jumlah mahasiswa yang masuk. Kalau kita tahun ini alhamdulillah sudah lebih 2.000 mahasiswa baru kita. Alhamdulillah. Tahun depan tentu harus kita berusaha. Selama ini 1.500, 1.600. Tahun 2021-2022 kita sudah 2.000 lebih mahasiswa baru kita. Artinya yang akan naik semester 2. Nah, target kita kalau kita punya mahasiswa 10.000 saja. Saya kemarin bicara di Lombok Tengah, di Dompu. Kalau bapak-bapak di PDM ini kita membantu untuk menyekolahkan putra-putri keluarganya ke kita. Kalau kita punya mahasiswa, kita bantu semua PDM ini untuk dioperasionalnya. Saya umumkan begitu. Nah, untuk keluarga besar Muhammadiyah. Ini menjadi salah satu problem, tetapi harus ada trik-trik yang lain. Saya sudah belajar banyak di UAD, di UMS, yang sekarang UMS itu bangun rumah sakit, kan bisa kita lakukan. Karena kita bangun sepanjang waktu di bangunan untuk kepentingan mahasiswa kan tidak ada masalah. Nah, inilah yang harus target kita ke depan. Kita harus kejar bisa masuk 10.000. Amin. Nah, semoga bisa terrealisasikan. Harus belajar ya, memadai. Nah, bisa kita hanya target masuk 10.000, tapi ruang belajar kita terbatas, laboratoriumnya belum ada. Nah, ini kan harus menjadi kebersamaan kita. Dan ada trik yang kita lakukan, hal-hal yang strategi yang dibangun oleh kita. Nah, inilah yang harus kita bahas ke depan. Ya, tentu bersama BPH, bersama PBM untuk kita kebersamaan kita ke depan.
Terus Ayahanda untuk fasilitas-fasilitas yang sudah ada di kampus saat ini apa saja? Nah, pertama kita sudah punya ruang belajar yang insya Allah sudah representatif kita ruang belajar. Nah, memang laboratorium kita sangat terbatas. Ini harus kita kejar ke depan karena terutama mahasiswa sekarang saya dikirimi tadi ya oleh Pak pidato Pak Menteri tentang kurikulum Merdeka Belajar 20 SKS. Nah, selama ini pemahaman kita juga ini perlu kita bahas Pak satu. Kalau penjelasan Pak Menteri tidak seperti yang kita pahami selama ini. Nah, ini yang harus kita siapkan, makanya kita menyiapkan fasilitas belajar. Nah, di gedung ini kan kita jadi area kita punya sudah sangat padat. Tidak ada lagi ruang kita untuk bergerak. Masih kita punya lahan. Alhamdulillah kita masih punya lahan di dalam Kota Mataram, tidak jauh dari sini. Kita ingin membangun di situ mungkin Fakultas Pertanian, keluar dari sini kemudian ada lahan sawah di situ, cocok untuk lahan pertanian. Nah, pasca sarjana harus kita bangun di luar, mungkin di Batu Ringgit sana kita punya lahan. Nah, tinggal kita sekarang mencari dana untuk membangun itu. Ya, Nah, semoga cepat bisa terbangun ya. Terbangun. Itu fasilitas yang kita perlukan. Target kita mencapai 10.000 mahasiswa, tetapi juga harus kita fasilitas belajar untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, Ayahanda, kan studio KPI ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Mataram ya untuk sarana penunjang belajar mahasiswa. Nah, bagaimana dukungan Ayahanda untuk studio KPI ini? Sudah pasti dengan ada studio kan tidak mungkin kita biarkan. Ini kan sarana yang sudah bagus untuk promosi kampus, tidak hanya untuk FAI ini. Makanya tadi Pak Dekan sampaikan bergilir nanti semua Pak Rektor, semua dekan akan berbicara promosi tentang fakultasnya masing-masing. Nah, tentu harus ada biaya pemeliharaan. Itu ada biaya dua hadir yang harus memikirkan anggaran pemeliharaannya. Ini terus terang ini bantuan kita berterima kasih kepada Bapak Haji Rahmat Hidayat, anggota DPR RI yang memfasilitasi kita untuk mendapat bantuan hibah dari pemerintah pusat, dari Kementerian Agama. Hanya kita bisa manfaatkan untuk ini. Ini kan tidak main-main, jadi orang pasti bangga bahwa kita memanfaatkan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu harus kita pelihara. Tentu dalam pemeliharaan itu pasti ada anggaran pemeliharaan. Bahkan ini bisa mendatangkan uang untuk studio ini. Nah, ini ke depan insya Allah jadi harus dipelihara dengan baik. Nah, cuma nanti Pak Mbak ya, saya ingin hadirkan tokoh-tokoh mulia. Mungkin harus berbicara juga di sini. Jadi itu salah satu harapan Ayahanda untuk mengembangkan studio KPI ini ya. Nah, apalagi di era digital saat ini ya. Jadi kan studio ini kita nanti disiarkan di channel YouTube-nya ya di era digital. Nah, karena pada saat sekarang ini terutama mahasiswa atau anak muda memanfaatkan internet untuk berbagai macam hal ya. Baik itu untuk berbelanja, terus sekarang untuk dakwah ya. Nah, semoga besok sekarang sudah ada ini sih. Rencananya ada program di studio KPI ini tentang dakwahnya. Nah, lalu bagaimana nih peningkatan layanan informasi dan sarana penunjang dakwah di era digital kalau di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram ini Ayahanda? Misal dakwahnya seperti apa kalau di Universitas Muhammadiyah Mataram? Apakah melalui kajian atau apa? Masalah internet, belum beberapa hari yang lalu kita sudah tandakan MOU tentang pengembangan internet di kampus. Nah, memang akan dalam jangka sampai bulan Juni mungkin masih kita kembang-kempis, tapi setelah mulai Juli insya Allah selesai pemasangan infrastruktur internet seluruh area kampus ini, kita akan masalah internet tidak lagi jadi masalah. Nah, menurut kontraktor yang kerja itu bahkan kita satu-satunya yang ada di NTB yang kita bangun. Tapi memang dengan biaya mahal, tapi kita dengan cara mencicil mereka. Nah, kerjasama sehingga kita bisa lebih meringankan kita untuk ini. Karena persoalan ini tidak bisa kita setengah-setengah. Nah, saya mengambil contoh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sekarang menjadi buah bibir seluruh rektor perguruan tinggi Muhammadiyah. Dia mengembangkan IT yang luar biasa.
Setelah dia membuka program studi IT, program studi teknik informatika. Bahkan beberapa pegawai kita sudah pernah kirim sebulan untuk belajar di situ. Ini luar biasa perkembangannya dengan IT yang bagus. Nah, kita walaupun belum bisa ngerti Sidoarjo, tetapi kita mulai membangun infrastruktur dulu. Nah, sehingga kita tidak hanya mengandalkan kerjasama dengan Telkom, tetapi kita juga dengan pihak-pihak penyedia internet yang lainnya. Amin. Semoga ya segera terrealisasikan. Semoga harapan Ayahanda bisa terwujud ya. Nah, kalau untuk harapan Ayahanda untuk Universitas Muhammadiyah Mataram ke depannya seperti apa? Harapan kita pertama penyampaian visi kita. Tentu visi kita itu ada visi sampai 2008, nanti secara bertahap 2004 apa kita capai, 2005 harus kita capai apa, sampai 2008 sebagai kampus Islami yang bersaing di kawasan ASEAN. Nah, kita ingin kampus Islami dulu. Bagaimana sih dari sisi penampilan kita dulu sebagai orang Islam seperti apa? Kampus Islami seperti apa? Masalah kebersihan tadi. Ya. Kampus Islami kok bersih, masih kotor. Padahal bersih bagian dari iman. Ini hanya yang kecil kita mulai. Nah, kita perlihatkan secara visi dulu bahwa kita ini wajar dianggap sebagai kampus Islami. Kalau kita bisa tampilkan secara fisik yang Islami, yang bersih, indah, kemudian mahasiswanya menampilkan sebagai sosok muslim dan muslimah, kan itu menggambarkan secara visi dulu. Nah, secara program, tadi kita bicara Pak Dekan sudah bagus nih untuk membuka dari launching kita tentang Quran Center. Kemudian kita ingin bahasa Arab menjadi bahasa internasional yang bisa dikembangkan di sini. Nah, mungkin untuk pengembangan bahasa Arabnya itu seperti apa di sini, Ayahanda? Kami di Direktorat itu sudah di pusat bahasa itu menambah satu bagian yang khusus menangani bahasa Arab. Jadi ada pejabat yang menangani bahasa Arab. Sehingga semua dosen bahasa, semua mahasiswa, tidak hanya mahasiswa FAI, seluruh mahasiswa yang berminat untuk belajar bahasa Arab, kita kembangkan dengan bahasa Arab. Jadi ada dua pilihan mahasiswa, kita kembangkan bahasa internasional, berminat bahasa Inggris silakan mengembangkan bahasa Inggris, tapi berminat bahasa Arab di bahasa Arab. Luar biasa. Ini yang kita mau kembangkan ke depan. Ya mudah-mudahan tentu harus dukung kita bersama, terutama mahasiswa. Ya, semoga bisa berjalan lancar ya, Ayahanda. Insya Allah. Nah, Ayahanda perlu diketahui ini untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa, bagaimana Universitas Muhammadiyah Mataram itu. Kira-kira rencana Ayahanda nih agar masyarakat itu untuk menarik minat masyarakat ikut bergabung di sini untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram itu seperti apa rencana ke depannya? Yang pertama kan kita punya program KN. Nah, bagaimana hadirnya mahasiswa umat di tengah-tengah masyarakat menggambarkan sebagai sosok seorang muslim yang bagus, muslimah yang bagus, dia punya kemampuan yang bagus, kemudian dilihat oleh masyarakat loh, dia bisa mengajak anak-anak muda di desa itu, di tempat mereka untuk bersama-sama ke masjid. Pasti orang bercerita, wah ini mahasiswa Muhammadiyah bagus ini, disuruh jadi khutbah bisa, kan begitu, jadi imam bisa. Kalau tadi hasil bimbingan Al-Qurannya bagus, ketika disuruh jadi imam, siap. Nah, kan itu menjadi simbol bagi kita bahwa di tengah-tengah masyarakat kita betul-betul diwujudkan bahwa mahasiswa umat itu mampu. Jadi itu sebagai daya tarik ya? Salah satu. Yang kedua, ada dosen melakukan penelitian, pengabdian masyarakat. Kan dilihat itu juga harus bisa menggambarkan sebagai mahasiswa umat. Bahwa hadir dosen Muhammadiyah mampu menggerakkan masyarakat sekitarnya. Hasil penelitiannya mungkin bisa diterapkan oleh masyarakat sekitar. Di Cakra tahun lalu menjadi heboh ketika kita bisa mampu melahirkan energi oleh Fakultas Pertanian limbah tahu menjadi gas. Itu heboh, semua orang datang. Nah, ini kan orang mulai melirik Muhammadiyah Mataram. Ini kan contoh-contoh kecil pengabdian masyarakat dosen. Nah, sekarang di Lombok Tengah, sekarang diundang lagi itu oleh Pak Karyani mengembangkan sudah dua desa di Lombok Tengah itu manfaat limbah tahu jadi gas. Nah, kalau semua kita bisa menghasilkan seperti itu, ya orang jadi buah bibir masyarakat bahwa ini loh Muhammadiyah Mataram. Kan begitu ya. Ya, saya juga sebagai alumni di sini bangga sekali mendengarnya, Ayahanda. Nah, jadi
sekarang Universitas Muhammadiyah Mataram semakin maju ya dengan berbagai macam perkembangannya, kemudian dengan fasilitas-fasilitasnya juga sudah lebih lengkap dari sebelumnya ya Ayahanda. Nah, terakhir Ayahanda nih apa yang pesan yang ingin Ayahanda sampaikan kepada PT KAI Dikti Kemenak yang telah memberikan bantuan kepada Universitas Muhammadiyah Mataram sehingga bisa membangun studio KPI FAI Umat ini, Ayahanda. Baik, terima kasih. Saya pertama sampaikan ucapan terima kasih kepada Kakanda saya, Haji Rahmat Hidayat, Sarjana Hukum, anggota DPR RI dari partai fraksi PDIP Dapil NTB 2. Karena beliaulah yang fasilitasi kita untuk bisa dapatkan hibah ini. Nah, mudah-mudahan sekali waktu saya akan undang beliau untuk melihat secara langsung bahwa apa yang difasilitasi oleh beliau betul-betul kita bisa manfaatkan secara maksimal. Yang kedua tentunya kepada Kementerian Agama yang punya proyek, punya program itu, insya Allah Pak tidak sia-sia dari Kementerian Agama memberikan hibah kepada Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya Fakultas Agama Islam, karena ini hasil yang luar biasa bisa dimanfaatkan untuk melatih para mahasiswa, melatih para alumni, melatih para dosen untuk berbicara di depan publik sehingga bisa dipublikasikan kepada seluruh masyarakat. Kemudian sekaligus bisa mempublikasi tentang keberadaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan alat ini masyarakat bisa tahu seperti apa sih Universitas Muhammadiyah Mataram sesungguhnya. Ini kan luar biasa. Daripada kita keliling kemana-mana menghabiskan biaya besar, tetapi dengan cara seperti ini biaya yang hemat tapi bisa dibaca oleh banyak orang, terutama di kalangan anak-anak muda, para milenial. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hadirin hormati. Sekali lagi kami, saya atas nama Rektor Muhammadiyah Mataram menyampaikan terima kasih. Selamat kepada para pencinta YouTube Kaum Podcast. Sekaligus harus di subscribe. Jangan lupa. Nah, termasuk seluruh keluarga besar umat dan keluarga Muhammadiyah. Terima kasih. Nasrullah Fatul Gharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayahanda, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini ya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi nih di tempat yang sama ya. Terima kasih juga untuk sahabat Kaum Podcast yang sudah nonton, yang sudah mengikuti obrolan kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Naula Fatayatul Ulia dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.